Wow, para ilmuwan telah mencapai teleportasi kuantum. Anda mungkin berpikir bahwa suatu hari nanti, Anda bisa berada di pantai Maladewa dalam setengah detik, langsung dari desa bersalju di Finlandia. Bayangkan, berapa banyak uang yang bisa dihemat dari tiket pesawat. Tapi berhenti. Ilmuwan berhasil mentransfer sepotong informasi kuantum dari satu komputer kuantum ke komputer kuantum lain. Jarak antara keduanya adalah 6,5 kaki. Tapi potongan informasi itu bergerak seolah-olah nggak ada jarak sama sekali. Tidak mudah untuk memahami apa yang terjadi di sana. Untuk itu, kita akan menggunakan komputer terkuat di alam semesta, otak Anda. Jadi para ilmuwan di Oxford telah mempelajari cara mentransfer informasi kuantum secara teleportasi. Informasi biasa terdiri dari bit, sedangkan informasi kuantum terdiri dari qubit. Dan ada perbedaannya. Bayangkan sebuah saklar kecil. Ketika saklar itu mati, artinya 0. Ketika saklar itu menyala, artinya 1. Dan komputer biasa bekerja dengan informasi ini. Qubit mewakili angka 0 dan 1 secara bersamaan. Tapi itu hanya sampai Anda melihat saklarnya. Anda tak tahu apakah saklarnya menyala atau tidak. Ini berarti saklar itu berada dalam keadaan superposisi, dan hanya ketika Anda melihatnya, barulah ia mengambil posisi 1 atau 0. Jadi, komputer kuantum bekerja dengan qubit yang menunjukkan superposisi. Sampai Anda mengukur sebuah qubit, ia berada di semua posisi sekaligus. Tapi setelah diukur, ia akan menunjukkan 0 atau 1. Fitur unik ini memungkinkan komputer kuantum melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Di dunia kuantum, jika Anda mengikuti ujian, Anda tidak mengerjakan satu tugas demi satu tugas. Anda ngerjain semua tugas secara bersamaan. Ini adalah hal pertama yang harus diingat untuk memahami teleportasi kuantum. Hal kedua adalah keterikatan, entanglement. Ilmuwan mengambil dua partikel dan mengikatnya bersama, berarti sekarang mereka saling terhubung. Jika suatu aksi tertentu terjadi pada satu partikel, maka aksi yang sama akan langsung terjadi pada partikel lainnya. Bayangkan, Anda memiliki dua pena, satu berwarna biru, yang lainnya berwarna merah. Anda memasukkan setiap pena ke kotak terpisah. Anda tidak tahu kotak mana berisi pena merah atau biru karena tidak bisa melihatnya di bawah tutup. Pena di salah satu kotak bisa saja merah dan biru, seperti kucing Schrödinger. Lalu, Anda mengambil satu kotak dan membawanya ke hutan Amazon. Anda juga ngirim kotak kedua ke puncak Gunung Everest. Begitu Anda membuka kotak di hutan dan melihat pena biru, langsung jelas bahwa pena di Gunung Everest berwarna merah. Itulah yang terjadi pada partikel-partikel yang terikat, entangled. Misalnya, jika salah satu partikel di ujung galaksi berubah menjadi merah, partikel kembarannya di ujung galaksi yang lain langsung bereaksi dan berubah menjadi biru, seolah-olah tidak ada jarak sama sekali. Partikel-partikel kembar ini saling merasain dan bereaksi secara instan. Perpindahan keadaan kuantum dari satu partikel ke partikel lain inilah yang disebut teleportasi kuantum. Tapi para ilmuwan udah lama mengetahui hal ini. Lalu, hal baru apa yang mereka temukan sekarang? Mereka menggunakan teleportasi kuantum untuk mengoperasikan sebuah superkomputer. Komputer biasa menggunakan kabel, wifi nirkabel, dan jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Semua ini memastikan informasi bisa dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain, bukan teleportasi. Teleportasi, setiap bit informasi yang dikirimkan memiliki kecepatan tertentu saat bergerak. Sekarang, berkat teknologi kuantum, ilmuwan bisa menteleportasikan informasi itu alih-alih mengirimkannya. Komputer kuantum saat ini sangat rapuh dan berat. Setiap gerakan aneh bisa menyebabkan patah. Namun dengan bantuan teleportasi kuantum, semuanya dapat digabungkan menjadi satu superkomputer yang canggih, meskipun bagian-bagiannya berjauhan satu sama lain. Sejauh ini, jaraknya 6,5 kaki, tetapi para ilmuwan terus bereksperimen. Oke, kita sudah mendapatkannya. Dua partikel bereaksi seolah-olah jarak tidak ada. Tapi apa sebenarnya yang diteleportasi dalam komputer? Sepertinya kita harus memeras otak lagi. Jadi, partikel itu dalam keadaan superposisi. Artinya, ia bisa ada di semua keadaan sekaligus sampai kamu mengamatinya. Seperti kotak dengan pena di Everest. Dan inilah yang dilakukan para ilmuwan. Bayangkan, kamu punya satu partikel cahaya, foton A, foton yang ingin kamu teleportasikan. Kamu juga punya foton B dan C yang udah terjerat. Foton B berada di komputer pertama, foton C berada di komputer kedua. Kamu ingat bahwa foton-foton saling bereaksi satu sama lain. Artinya, jika kamu mengukur dan melihat satu foton, foton kedua akan langsung merasakannya dan mengambil bentuk yang sesuai. Sekarang kamu belum lihat mereka. Cukup ingat aja fakta ini.
Lalu, kamu mengambil foton A dan B dan membuat mereka saling berinteraksi. Kamu mengukur interaksi ini menggunakan alat khusus. Setelah itu, kamu melihat foton A, dan ia kehilangan superposisinya. Sifat ajaib partikel itu pun menghilang. Kemudian, kamu mengirimkan informasi tentang interaksi foton A dan B ke komputer lain. Foton C membaca informasi ini dan mengambil bentuk foton A. Foton A yang asli menghilang, dan foton C menjadi foton A. Oke, tapi bagaimana para ilmuwan membuat partikel-partikel itu terjerat? Dan apa maksudnya membuat foton A berinteraksi dengan foton B? Mereka menggunakan kristal khusus dan teknologi yang rumit untuk membuat partikel-partikel itu terjerat. Hal-hal ilmiah yang rumit juga digunakan untuk menciptakan interaksi antara foton A dan B. Tapi, jangan sampai otak kita kepenuhan dengan hal-hal ini. Saatnya mengevaluasi. Berikut ringkasan singkat tentang apa yang terjadi. Foton A adalah yang ingin kita teleportasikan. Foton B dan C udah dijeratkan sebelumnya. Mereka seperti anak kembar. A dan B saling berinteraksi. Kita membaca A. Informasi ini dikirimkan ke C. C menjadi salinan A dan A menghilang. Pada tahun 2002, para ilmuwan berhasil mentransportasikan seberkas sinar laser dengan cara ini. Pada tahun 2006, mereka mentransportasikan informasi dari laser ke dalam awan atom. Jangan tanya, kedengarannya udah sangat sulit. Pada tahun 2012, mereka berhasil mentransportasikan foton dari satu ujung kota ke ujung lain. Sekarang, ilmuwan udah bisa mentransportasikan keadaan kuantum qubit antara dua komputer. Jika teknologi ini berkembang, ilmuwan bisa mengganti bagian di komputer tanpa membongkarannya. Misalnya, ada sesuatu yang rusak di prosesor dalam komputer kuantum. Kamu tidak perlu membongkar seluruh komputer, melepas prosesor, lalu memasang yang baru dan merakitnya kembali. Berkat teleportasi kuantum, prosesor bisa langsung diganti di dalam komputer. Oke, semua ini terdengar cukup rumit, tapi pertanyaan utamanya adalah, apakah manusia bisa melakukan teleportasi? Ada beberapa masalah di sini. Manusia jauh lebih kompleks daripada satu partikel, karena setiap manusia terdiri dari triliunan partikel. Selain itu, model teleportasi kuantum pada manusia akan terlihat seperti ini. Setiap partikel di dalam setiap atom, di dalam setiap molekul, di seluruh tubuhmu diukur di pegunungan Alpen. Semua informasi ini kemudian dikirim ke piramida Giza, dan di sana, berdasarkan informasi tersebut, kembaranmu muncul, dan tubuhmu di Alpen dihancurkan. Secara visual, inilah yang disebut teleportasi. Kamu menghilang di satu tempat, dan salinan identikmu muncul di tempat lain. Tapi bagian di mana dirimu yang asli dihancurin itu agak menakutkan, ya nggak? Apakah ingatan kita, reaksi kita terhadap peristiwa tertentu, pola pikir kita, perasaan kita, pengalaman kita, apakah semua itu juga ada di dalam partikel subatomik? Kalau kita melihat diri kita sendiri lewat prisma dunia kuantum, apakah kita hanya akan melihat tubuh fisik aja? Lalu gimana dengan dunia spiritual kita? Apakah mungkin menyamakannya dengan dunia partikel atau itu sesuatu yang berbeda? Dalam hal ini, teleportasi dengan perhancuran dan kemunculan salinan di tempat lain tidak akan berhasil. Ya, di tempat lain, kamu bisa teleportasi ke lokasi lain. Tapi, apa itu dirimu? Apa jaminan setelah teleportasi, sebagian dari dirimu tidak akan hilang? Bagaimana kalau kamu kehilangan bagian dirimu saat teleportasi? Menurutku, kereta dan pesawat lebih aman sekarang.